Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farul Muharram, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung dengan NPM 22160311058. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait retorika apa saja yang digunakan oleh Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu tahun 2024 nantinya. Nah, sebelum kita membahas terkait hal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu retorika. Mengutip dari kompas.com, retorika dapat disebut sebagai konsep yang berhubungan dengan seni berkomunikasi atau kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang berdasarkan tata bahasa, logika, dan dialektika untuk mempersuasi halayak. Baik, masuk pada pembahasan terkait retorika apa saja yang digunakan oleh Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, saya menggunakan satu video yang berjudul Prabowo Subianto Bicara Gagasan pada Program Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada yang diunggah pada YouTube channel Najwa Shihab. Dalam video tersebut, saya menganalisis jenis retorika yang berdasarkan persiapannya. Prabowo Subianto menggunakan jenis retorika ekstemporer. Nah, jenis retorika ini merupakan jenis retorika yang menggunakan catatan kecil yang berisi poin-poin penting dalam menyampaikan gagasan dari sang retorikan. Nah, dalam konteks ini Prabowo menggunakan hal tersebut. Namun, meskipun Prabowo menggunakan catatan-catatan kecil yang berisi poin-poin gagasannya, ia juga tetap melakukan improvisasi pesan, pengembangan pesan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memiliki kemampuan dalam mempersuasi halayak dan audiens secara baik. Kemudian, jenis retorika lainnya yang disampaikan oleh Aristoteles yang terbagi menjadi tiga adalah yang pertama, jenis retorika deliberatif yang fokus terhadap masa depan. Nah, jenis retorika ini juga digunakan oleh Prabowo Subianto ketika ia menyampaikan gagasannya sebagai baca pres atau capres saat ini ketika terpilih menjadi presiden saat pemilu tahun 2024 nantinya. Nah, gagasan-gagasan tersebut terbagi menjadi 17 gagasan prioritas dan 8 janji cepat Prabowo. Kemudian jenis retorika yang kedua adalah jenis retorika forensik yang mana fokus dari retorika ini adalah fokus pada masa lalu. Hal ini terlihat ketika isu lama tentang dirinya yang dianggap akan melakukan kudeta pada pemilu-pemilu sebelumnya yang telah ia lalui, dan ia mengatakan bahwa hal tersebut sebagai fitnah terhadap dirinya, dan ia menyampaikan juga bahwa orang yang difitnah itu berarti ia orang yang diperhitungkan, sehingga hal ini memberikan gambaran, memberikan pesan secara tidak langsung bahwa dirinya merupakan orang yang dapat diperhitungkan, orang yang memiliki kemampuan sebagai calon presiden ataupun sebagai presiden nantinya. Lalu yang ketiga adalah retorika demonstratif, dan hal ini juga dapat dijumpai pada Prabowo Subianto. Hal ini terlihat ketika beliau menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki catatan-catatan terkait mahalnya sistem politik dan pemilihan di Indonesia, dan hal ini tentunya ia menyampaikan bahwa isu tersebut akan menjadi salah satu isu yang akan ia selesaikan. Kemudian dalam konteks tiga unsur penting dalam retorika sebagai alat persuasif, yang pertama adalah etos atau kredibilitas atau etika dari sang retorikan. Dalam konteks ini adalah Prabowo Subianto. Hal ini juga sudah tercermin ketika ia menyampaikan gagasan yang menyampaikan pesannya itu dengan niat baik dan tekad untuk memajukan Indonesia dari gagasan-gagasan yang ia telah sampaikan. Ada 17 program dan ada 8 janji yang akan ia lakukan. Selanjutnya adalah logos, yang berarti logika atau fakta dari pesan disampaikan oleh sang retorikan. Dalam konteks ini Prabowo Subianto, beliau menyatakan bahwa hukuman untuk koruptor di Indonesia ini sudah sesuai, karena apabila melihat negara lain yang menerapkan hukuman mati, sebetulnya itu tidak ada pengaruh yang begitu signifikan, karena tetap ada orang yang melakukan korupsi meskipun sudah diterapkan hukuman mati. Contohnya ia menyebutkan negara Cina atau negara Tiongkok. Nah, namun ia menganggap bahwa untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara menaikkan gaji pekerja atau ASN di Indonesia, karena melihat potensi dan kemampuan Indonesia masih mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah patos, yang berarti emosi atau perasaan, dan hal ini terlihat ketika beliau menyampaikan gagasannya dengan penuh semangat, dengan
penuh api yang membara sehingga menciptakan suasana, emosi, perasaan yang begitu semangat dan juga memotivasi orang-orang yang mendengarnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait retorika apa saja yang digunakan oleh Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu tahun 2024 nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.